Jadi tentang keberadaan agama, dan karena adanya agama itu justru membuat kehidupan tetap berjalan hingga saat ini. Jadi agama itu sebenarnya membantu banget sekali bagi kehidupan manusia. Masalahnya dengan perkembangan peradaban manusia, pola pikir manusia dan lain-lain itu mempengaruhi manusia jadi lebih greedy, lebih cari cara untuk mengakalin dan bla 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 untuk memanipulasi, jadi disalahgunakan agama itu. Oke, tapi bagaimanapun juga kita harus tahu sejarah agama itu bagaimana. Jadi gini, kita kan dari satu keturunannya Adam dan Hawa, ya. Dan waktu itu bumi terbentuk, asteroidnya masih banyak. Makanya manusia dulu tuh cuma manusia gede-gede, karena asteroidnya masih banyak. Menghirup asteroid dan perkembangan udara itu binatangnya besar, manusianya besar, yaitu gara-gara asteroid. Semakin berkembangnya, asteroidnya memudar, lari kemana-mana angkasa dan lain-lain, makanya manusia lama-lama jadi kecil. Itu saya kasih bocoran yang kenapa zaman dulu raksasa dan kuat-kuat seperti itu. Nah, ini saya kembali lagi ke sejarah agama. Jadi kita kan dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kan pasti punya keturunan kan. Nah, keturunan itu lama-lama banyak kan. Nah, ketika banyak itu, anggap aja Adam dan Hawa itu udah meninggal ya. Jadi masing-masing anak-anaknya Adam dan Hawa punya karakter masing-masing. Dan mereka, kita biar kalian paham, anaknya Adam dan Hawa itu ada beberapa, ada laki ada perempuan. Terus mereka juga punya sifat beda-beda, ya kan? Dari sifat beda-beda ini mereka punya keluarga, akhirnya membentuk masing-masing anaknya Adam dan Hawa membentuk koloni masing-masing, wilayah masing-masing. Masih dalam satu wilayah, tapi sudah mengkelompokkan diri sesuai kepentingan keluarga masing-masing, karena karakternya beda-beda. Jadi semua punya ego masing-masing. Awalnya seperti itu. Nah, semakin lama komunitas itu semakin berkembang dari anak-anaknya Adam dan Hawa dan berikut cucunya, cicitnya begitu kan. Nah, dari hal itu karena populasinya jadi banyak, akhirnya memicu pertengkaran yang terus-menerus, di mana ketidakstabilan tuh terjadi tanpa henti. Dan itu sangat mengkhawatirkan, karena dengan kejadian banyak konflik yang semakin populasinya semakin banyak, perebutan sumber source dan lain-lain, akhirnya beberapa dari mereka, komunitas itu nggak suka dengan powering satu komunitas atau ego atau sikap atau arogansi dan lain-lain. Jadi dari komunitas tersebut, cucu cicit dan sebagainya Adam dan Hawa itu melarikan diri. Artinya seperti nomaden, eksodus seperti itu ke wilayah lain. Karena saking nggak setujunya dengan pola pikir yang sudah ada gitu, ya kan? Jadi menyebar. Ada yang ke barat, ada yang masih di timur, ada yang ke Asia, ya kan? Dan menyebarnya itu berdasarkan yaitu karena keinginan untuk mencari jati diri, mengajak komunitasnya untuk membentuk komunitas sendiri. Ada yang melewatin jalur laut, nemuin pulau, yaitu saya bilang ke barat, ke Asia, ke timur, karena ke Afrika dan lain-lain. Ya seperti itu, karena komunitas populasi manusia anaknya Adam dan Hawa itu udah banyak banget yang sudah mulai terjadi konflik seperti itu. Lalu karena terjadi konflik mereka menyebar. Dan di barat, timur, Asia semua itu membentuk koloni kan, komunitas. Mungkin kalau di Kutub belum ya. Habis membentuk komunitas, sebenarnya konflik mereka udah tahu, udah terjadi lama. Saat itu sudah terbentuk peraturan, tapi masih peraturan satu suara ya. Siapa yang saat itu berkuasa, karena waktu itu seperti hukum rimba, siapa yang kuat yang berkuasa. Yang saya bilang sudah menyebar, ada yang ke barat, masih ke timur, ke wilayah Asia dan gitu. Masing-masing wilayah itu akhirnya ya berkembang lagi, membentuk komunitas lebih besar lagi, populasinya semakin besar. Lalu kok masing-masing kan karena sama-sama keturunan Adam dan Hawa pasti ada satu garis karakter yang hampir sama. Walaupun mereka punya perbedaan karakter, tapi namanya satu leluhur Adam dan Hawa, ada beberapa prinsip sisi yang mereka terapkan itu sama tanpa disadari. Entah itu dari barat, entah itu dari timur, Asia dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya karena komunitasnya semakin banyak, mereka saling berebut, masih menganut hukum rimba, siapa kuat dan lain-lain. Maka dari itu masing-masing wilayah itu entah hampir serentak tapi beda momen memutuskan untuk membuat peraturan yang lebih saklek, lebih berprinsip, lebih lebih permanen seperti itu. Tujuannya adalah satu, untuk mengurangi perselisihan yang sering terjadi, mengganti hukum rimba menjadi hukum yang lebih manusiawi, lebih beradab, lebih teratur.
Maka dari itu lahirlah agama. Jadi agama awalnya tuh dasarnya dari peraturan, dimana peraturan itu dibentuk sengaja untuk membuat manusia itu tidak menggunakan hukum rimba atau tidak terlalu banyak konflik lagi, saling membunuh. Karena dibentuknya peraturan saat itu tuh supaya manusianya tidak punah. Jadi generasinya, komunitasnya tidak berkurang gitu loh. Karena saat itu masih akselerasi dan beradaptasi dengan lingkungan geografis dan sebagainya, termasuk cuaca dan sebagainya. Nah dari situ masing-masing wilayah dari timur barat itu membentuk peraturan. Akhirnya lama-lama peraturan itu disebut agama. Seperti itu. Ada kalau di barat agama seperti Nasrani, kalau di timur ya konotasinya dengan muslim, kalau di Asia mix, pokoknya tergantung dengan berbagai wilayah. Itulah terjadinya agama karena hal itu. Dan kenapa beda-beda? Sebenarnya artinya sama, yaitu tujuannya membuat manusia itu tidak punah, tidak saling berselisih, dan bisa stabil, bisa harmonis, bisa seimbang, bisa saling menghargai. Semua maksud agama itu sama tujuannya. Yang membedakan adalah cara kerjanya. Makanya di barat tuh Nasrani itu lebih difokuskan untuk hal-hal yang sifatnya energi, jadi struggling proses, jadi seperti karena sesuai dinamika geografis dan cuaca. Dan di timur tengah itu muslim, lalu di Asia campur, terus ada lagi yang di India tuh Hindu, seperti itu. Cuman di sini saya nggak mau nyebutin mana yang punya persentase untuk mendominasi, karena sebenarnya di sini saya mengartikan semua sama berarti penting, yaitu tujuannya untuk membuat manusia itu lebih teredukasi, terarah, terstruktur, nggak seenak beli gitu ya, seperti itu. Nah dari situ apakah ada yang nggak beragama juga? Ada, tapi saat itu ketika penduduk saat itu waktu itu di barat, timur, dan nyebar di mana-mana ya, anaknya ada, cucu cicitnya Adam dan Hawa, yang nggak ngikutin peraturan tuh cuman 3 tipe orang. Jadi 3 tipe komunitas, kan komunitasnya udah banyak tuh, dan itu nggak masalah karena prinsipnya gini, lu boleh nggak beragama asal lu jangan melanggar peraturan, gitu aja. Jadi saat itu yang nggak beragama, yang nggak ngikutin itu biasanya kesadarannya lebih tinggi. Jadi gini, dia cenderung sudah tahu bagaimana harus bersikap. Misal nih, harus menghormati, menghargai dengan alam, sumber daya alam. Ketika mengambil alam, sumber dayanya juga nggak enak udele, tapi tetap seimbang. Karena alam tuh berkontribusi ke kita harus kasih kontribusi mereka. Jadi tetap dijaga. Misalnya ngambil ikan ya seperlunya aja, nggak terus dramatis itu, terus jadi dimakan, dibuang-buang, seperti itu, enggak. Jadi yang biasanya waktu itu yang nggak beragama itu yang kesadarannya harus tinggi, karena konsekuensinya kalau melanggar itu hukumannya berat saat itu. Jadi tidak beragama saat itu boleh, tapi syaratnya itu dilarang melakukan perusakan alam, mengganggu keharmonisan manusia, community. Karena tujuan agama itu diajarkan hal itu. Ketika nggak beragama berarti kan nggak diajarkan, cenderung kriminal. Makanya aku bilang di situ tuh yang nggak beragama itu ada 3 fase. Kalau kalian tidak punya pendekatan dengan alam dan lingkungan dan cara kerja mereka yang cenderung jadi perusak, itu fatal. Kecuali yang punya kesadaran tinggi, itu aman-aman aja. Jadi 3 konsekuensi ketika nggak beragama saat itu, yaitu biasanya dia kriminal tingkat tinggi, karena dia nggak diajarin cara harmoni dengan alam, dengan sesama seperti apa, ya tau lah bagaimana cara kerja agama, biasanya mengajarkan kebaikan. Dan orang yang nggak beragama saat itu cepat mati. Karena apa? Entah dia terbunuh oleh alam karena dia perusak itu, atau dihakimin komunitas di situ karena melanggar, mungkin dia masih mengacu hukum rimba dan lain-lain, seperti itu. Lalu bagaimana yang masih hidup survive tapi tidak beragama? Dia bentuk koloni sendiri tapi tidak mengganggu, itu nggak masalah karena ini hak asasi. Tapi zaman dulu nyebutnya nggak asasi ya, kayak dibiarin aja. Selama nggak mengganggu ya udahlah. Tapi nggak boleh masuk di komunitas itu, harus menyebar lagi. Seperti itu. Karena supaya nggak mengganggu yang beragama. Jadi di sini cucu cicit dan seterusnya generasinya itu seperti didoktrin untuk diajarin agama dari lahir sampai dewasa. Tujuannya bagus buat mengarahkan hal-hal yang baik
supaya tidak kacau seperti zaman jadul yang hukum rimba siapa kuat dia menang, siapa kalah dia cepat mati, seperti itu. Untuk mencegah manusia cepat punah dan binatang lain. Karena di agama saat itu diajarkan, walaupun hukumnya masih kecil, masih sedikit ya, tapi poinnya di situ membuat manusia itu terarah dan tahu menjaga keseimbangan alam dan sebagainya, seperti itu. Dan di berbagai wilayah itu sama. Dan perkembangan zaman itu membuat tumbuhnya agama-agama baru gitu. Jadi awalnya seperti itu. Dan bagaimana, pokoknya saat itu resikonya kalau nggak beragam itu cuman 3. Saat dia harus keluar dari komunitas itu, dia akan jadi kriminal cepat mati karena pasti akan ketahuan mereka membuat rusuh atau apa, itu sudah konsekuensi bakal dihukum. Hukumannya memang saat itu ngeri, mati dan lain-lain. Lu boleh nggak beragama asal jangan berbuat onar. Resikonya ya gitu kan, nggak beragama terus dia punya komunitas lagi. Kalau nggak diajarin agama yang teratur rapi ya akhirnya kacau jadi kriminal kan ya. Nah yang komunitas nggak beragama jenis lain itu dia keluar dari zona yang komunitas beragama, memang dipisah, disuruh keluar, dia cari wilayah sendiri. Tapi dia benar-benar komunitas yang awarenessnya tinggi gitu loh. Jadi khusus seperti orang-orang suci, makanya ada yang bertapa, ada yang dia pokoknya menghargai alam tuh benar-benar amazing. Itu khusus orang-orang yang punya high value, tanpa dilatih dia udah ngerti gitu, seperti itu. Tapi biasanya komunitasnya dikit karena dia nggak membentuk generasi penerusnya. Yang banyak menciptakan generasi penerus saat itu yang beragama. Terus bagaimana yang kriminal ya, itu tergantung kekuatan mereka dan keberuntungan mereka. Tapi setahu saya sih banyak yang meninggal juga yang kriminal saat itu, yang nggak beragama, termasuk anak-anaknya, karena mereka nggak diedukasi untuk bagaimana hidup yang benar, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu, dan seperti itulah, dan teratur gitu, karena disesuaikan dengan iklim geografis. Makanya keberagaman agama itu beda-beda cara, tapi misinya sama sebenarnya, destinasinya sama. Menghargai alam, bumi, mencintai sesama makhluk hidup. Terus bagaimana kalau kita mengambil, kita harus feedback, berkontribusi, maintenance, seperti itu ya. Perbedaan itu tercipta ya aku bilang karena geografisnya beda-beda. Makanya kita lihat agama muslim pakai cara wudhu, pasir, dan bla bla bla. Nasrani nggak perlu kayak gitu-gitu karena di sana udaranya dingin, jadi cenderung menghindari air. Air itu ada tapi tidak lama-lama karena waktu itu waktu zaman dulu tuh kan cuaca masih seperti original, jadi dingin sekali seperti itu, masih asli gitu ya. Dan kalau di Arab juga panasnya terik, seperti itulah. Makanya nggak ada air, dia pakainya pasir buat wudhu. Lalu bagaimana dengan agama Hindu dan teman-temannya kayak Buddha itu? Mereka seperti ya biku dan lain-lain di gunung-gunung, biasa komunitas seperti itu. Itu zaman dulu ya. Karena memang terus terang agama pertama itu ya waktu itu Hindu ya. Hindu lalu berkembang sejenis kayak Buddha dan lain-lain. Lalu Nasrani dan Muslim. Dan terus muncullah aliran-aliran lain kepercayaan. Jadi gini, mereka Oxodus pindah itu ya karena nggak cocok dengan komunitas tertentu yang aku bilang itu, pecah, akhirnya menciptakan agama sesuai geografis itu. Ya, kenapa aku bilang semua agama itu sama, tendensi sama ya, karena satu garis lurus Adam dan Hawa. Jadi suka nggak suka satu leluhur pasti ada mindset yang sama gitu ya. Yang membedakan seperti aku bilang tadi, cara dan bagaimana leluhur waktu pindah ke barat, ke timur itu beda-beda wataknya, diteruskan ke generasi penerusnya dan seterusnya seperti itu. Kalau boleh aku simpulkan, gini, kalau bicara tentang pendekatan alam, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana menghargai alam, yoga dan sebagainya, itu yang expert karena agama pertama kali adalah agama Hindu, Buddha dan teman-temannya, seperti itu. Jadi saya kategorikan di sini input karena di situ pengenalan alam, keberadaan manusia, bagaimana manusia harus bersikap dengan makhluk hidup lain dan teman-temannya, seperti itulah yang terkait dengan alam. Ya belum lebih ke menjurus ke dalam-dalam. Dia lebih memotivasi atau merefresh manusia tuh untuk sehat secara fisik dalam sinergi dengan lingkungan alam. Nah lalu bagaimana dengan agama Nasrani di barat? Nah agama Nasrani itu cenderung strugglingnya tinggi. Dia tuh seperti ide-ide gila keluar, mau gebrakan, terus menemukan sesuatu, mencoba
terus bergerak. Pokoknya di sini nggak jauh-jauh dari istilah proses. Jadi agama Nasrani itu lebih expert dalam proses, ya. Kalau agama Hindu atau Buddha itu expert dalam hal input, ya. Lalu bagaimana ya agama Muslim atau Islam? Di sini Islam itu kan datang terakhir ya, seperti hasil. Nah, Islam ini agama output. Jadi di sini saya klasifikasikan agama ini input, proses, output, seperti itu. Di dunia ini gak ada input doang, gak ada. Gak ada proses doang, gak ada. Gak ada output doang. Tapi yang ada adalah 3 elemen itu bergabung. Maka kehidupan tercipta. Seperti itu. Jadi antara agama Hindu, Buddha itu masuk input, agama Nasrani masuk proses, dan agama-agama yang kecil-kecil lainnya sejenis itulah. Agama Islam, Muslim itu masuk output. 3 elemen ini tuh sebenarnya saling ngeling, saling keterkaitan. Makanya aku bilang penting banget. Dan semua itu berkolaborasi, membuat kehidupan itu lebih perfect gitu. Yang benar seperti itu. Lalu, loh kan kita bisa belajar alam walaupun agama kita Muslim, atau kita bisa belajar proses walaupun agama kita Muslim atau Hindu, kita bisa belajar hasil walaupun agama kita Hindu dan lain-lain. Iya, betul. Sekarang sih memang kita bisa mempelajari dari input, proses, output. Tapi tetap yang jago, yang jadi masternya, expert itu masing-masing dari ajaran agama. Karena yang diajarkan agama itu yang lebih didominan, lebih ditekankan tuh mengenal alam banget, itu Hindu dan Buddha. Terus yang bagaimana mengajarkan ilmu teknologi, penemuan-penemuan, struggling, uji coba, terus membuat ini, membuat itu, mencoba, mempraktekkan. Ya seperti kayak orang ilmuwan, itu seperti orang bekerja keras, otaknya ini menciptakan keajaiban ini, itu Nasrani. Karena makanya di Nasrani itu tidak mengenal yang sifatnya kegiatan agama yang sifatnya rutin. Mereka cenderung mengedepankan proses kegiatan aktivitas. Itu Nasrani. Itu jagonya. Makanya dalam hal pemrosesan menciptakan teknologi atau membangun sesuatu tuh rata-rata dari agama Nasrani. Karena agama Nasrani tidak banyak memberikan free kepada komunitasnya untuk bereksplor gitu ya. Terus bagaimana dengan agama Muslim? Agama Islam di sini dia kan output ya, hasil ya dari input yang dari input orang Hindu, Buddha, Konghucu, terus oleh Nasrani diproses, lalu Islam baru jadi hasil atau output. Nah, Islam sini bagusnya dia mengajarkan untuk bagaimana kita tetap menjaga kepribadian kita, norma etika supaya tidak terlalu sembrono, terlalu kasar, terlalu ya kayak liar seperti itu. Kayak ya seperti, jadi karena agama Islam ini peraturannya lebih lengkap, lebih banyak gitu. Jadi membuat manusia tuh harus lebih hakiki, lebih bermartabat, lebih harus hati-hati dalam bersikap dan berbicara. Dan di sini karena namanya hasil kan biasanya kan memang akhir ya. Diajarkan untuk etika, bagaimana bersikap dan lain-lain. Seperti itu. Awalnya memang begitu pembagiannya. Tapi dengan berkembangnya zaman, akhirnya masing-masing agama ini komunitasnya bisa ngeling satu sama lain, ya bisa dengan sendirinya melakukan seperti yang orang Hindu Buddha lakukan. Islam bisa melakukan seperti orang Hindu Buddha lakukan. Islam juga bisa melakukan, Nasrani lakukan. Dari Nasrani juga bisa melakukan seperti yang Islam. Sama, dari Hindu juga bisa melakukan seperti yang Islam. Pokoknya saling barter, saling ngeblend, saling mencampur. Itu komunitas sekarang. Seperti itu. Tapi masternya tetap kalau untuk berhubungan dengan alam, bagaimana kita merefresh manusia menjadi lebih segar dan lebih harmoni dengan kondisi alam dan mengenal peradaban manusia dari awal, itu jagonya hanya Hindu, Buddha, Konghucu. Jagonya hanya itu, expertnya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena hanya agama seperti itu yang punya ilmu tertentu yang membuat komunitasnya tuh nggak terpengaruh sesuatu hal lain gitu ya. Ada seperti itu. Nah, untuk jago yang wah bebas, bereksplor, beropini, terus menemukan sesuatu yang wow, membangun, jatuh gagal, proses yang sifatnya arah kemajuan, itu memang Nasrani. Seperti itu. Walaupun zaman sekarang itu komunitas Nasrani bisa melakukan seperti yang Islam lakukan ataupun Hindu, Buddha. Tapi
khusus jago untuk struggling, untuk proses, untuk bekerja, untuk gedebak-gedebuk menemukan ilmu ini, mencoba hal baru, bereksperimen, ada yang gagal dan ini, terus kebebasan, explore, ekspresi yang penuh fully, itu tuh di Nasrani. Karena dia agamanya nggak banyak peraturan yang mengikat gitu ya. Jadi lebih membiarkan manusia tuh berimajinasi, bereksplor. Seperti itu, nggak banyak peraturan yang sifatnya itu. Karena disesuaikan dengan keadaan iklim geografis juga. Karena di sana kok dingin ekstrim, kok panas ekstrim. Jadi daripada komunitasnya stres, dibiarin aja. Yang penting mereka nggak saling membunuh seperti zaman jadul dulu, zaman hukum rimba. Seperti itu. Bagaimana dengan Muslim? Sama, Muslim itu mengedepankan kayak lebih santun, lebih beradab. Di situ peraturannya lebih banyak, lebih ketat, lebih mengarah kepada hati-hati. Jadi karena hasil output, Islam tuh lebih kepada tidak mentolerir sesuatu yang berlebihan atau yang terlalu bebas seperti itu. Karena memang di Islam diajarkan seperti itu, makanya banyak peraturannya cenderung ya. Jadi di sini memang Islam tuh peraturannya lebih ketat, galak gitu ya. Karena di situ sebagai hasil, sebagai ending gitu ya. Gitu. Dan lalu bagaimana yang bagus mana? Semua bagus, punya kepentingan masing-masing. Maka aku bilang masternya tuh tetap expertnya kalau untuk terkait alam, peradaban, bagaimana mensinergi, bagaimana manusia healing, ketenangan itu jagonya di Hindu sama Buddha, Konghucu dan teman-temannya. Kalau jago exciting, wah ambisi, energik dan bla bla bla, produktif, sinergi, itu nggak mengenal manusia tuh healing pokoknya bekerja dan bekerja, membangun, itu Nasrani. Makanya jangan heran Nasrani itu orangnya lebih dinamik, lebih energi, lebih antusias menemukan sesuatu, lebih ambis gitu. Biasanya seperti itu. Kalau agama Muslim tuh lebih lebih tertutup peraturannya karena saking banyaknya ya. Hati-hati gitu ya. Dia lebih berkiblat terhadap sesuatu untuk biar komunitasnya tuh tidak kesana, tidak kesini. Jadi punya kelebihan masing-masing dan semua itu penting. Tapi nggak bisa berdiri sendiri karena saling membutuhkan, gitu ya. Makanya di Indonesia ini agama banyak itu bagus karena biar ada yang berkiblat seolah-olah ini Barat, ini Timur, ini Asia, gitu ya. Karena Asia itu juga campuran agamanya. Nah, terjadilah agama itu sejarahnya seperti itu, kawan, teman. Gitu ceritanya, oke? Makanya di sini saya tuh menghormati semua agama apapun bentuknya. Dan sebenarnya mereka satu link loh. Hanya manusianya karena suatu kepentingan politik, terus kepentingan saat itu, zaman kerajaan, zaman peperangan, zaman kebelaikan, zaman Madagaskar, zaman pelaut. Itu membuat mereka tuh berubah haluan, ingin mengikuti komunitas sesuai yang mereka mau, selera. Gitu. Makanya sekarang tuh tergantung dengan kalian jadi agama itu sekarang jadi selera. Aku cocok kalau model gini, aku gedebak-gedebuk gini, pakai pasti Nasrani, nggak banyak peraturan. Aku cocok yang biar sopan, santun, rapi, gini Muslim. Tapi di situ syaratnya ketat, banyak peraturan. Aku mau yang pengen meditasi, pengen yoga, pengen mengenal alam, pengen tenang, dekat dengan alam, healing, nggak mau terpengaruh, itu datanglah ke Hindu, Buddha, Konghucu, seperti itu. Oke? Sampai saat ini jelas ya. Disitulah sejarah agama FSTI itu. Semoga kalian paham dan ini benar-benar bermanfaat. Yang penting selesai menyampaikan kebenaran. Tapi sebentar, ada yang terakhir saya lupa kasih. Lalu bagaimana yang tidak beragama? Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya memang tidak beragama nggak apa-apa, tapi lebih beresiko gitu loh. Kenapa beresiko? Karena bagi yang nggak beragama tuh harus punya syarat kesadarannya tinggi gitu ya. Nggak boleh seenak beli. Ketika lu nggak beragama tapi bikin masalah, ya udah tamatlah riwayat lo, seperti itu. Memang hak asasi. Karena enaknya kita beragama tuh kita diajari nih loh, kalau kita waktu lahir kecil, ini lo harus seperti ini harus seperti ini. Nih kalau nggak beragama kan ilmu dari mana? Pasti nyuri-nyuri. Itu tergantung orang tuanya juga. Tapi rata-rata malah rancu ya, wah karena nggak pernah mengenal agama Nasrani, Buddha, Hindu, Islam, jadi bingung. Anaknya diajarin apa ya? Seperti by insting gitu ya, seperti naluri berjalan dengan sendirinya. Resikonya itu aku bilang, kemungkinan jadi kriminal bisa, kemungkinan berbuat dosa lebih besar bisa, karena kan nggak ada
pengeremnya, nggak ada kontrolnya gitu. Seperti waktu hukum rimba itu. Cuman makanya ini tergantung orangnya. Biasanya yang memilih nggak agama itu yang udah dewasa dan kesadarannya tinggi banget, seperti bertapa, pendeta atau apa seperti itu. Tapi dia nggak beragama, tapi dia sangat mencintai alam, terus nggak maunya hidup menyendiri, nggak mau ketemu orang-orang gitu. Karena kalau ketemu orang-orang dalam kondisi nggak beragama, biasanya tuh otaknya tuh cepat terganggu oleh iblis sehingga merusak sana sini, mengkomporin jadi bad guys, dan hidupnya biasanya nggak lama karena dihakimi masalah atau karena apes atau sial seperti itu. Jadi resikonya nggak beragama seperti itu gitu guys. Jadi saran saya, ketika kamu nggak punya kemampuan kesadaran tinggi dalam memahami hidup, bagaimana kita harus bersikap, apalagi ketika kamu punya anak, jangan deh kalau nggak beragama, jangan. Karena nggak beragama nanti anak kita yang ngajarin siapa ya, mau nggak mau kita sendiri ya kalau mindset kita pas bagus. Kalau nggak, kayaknya itu hanya orang-orang yang punya vision tanpa dia, mereka bisa punya vision tinggi, kesadaran tinggi. Jadi nggak beragama ini hanya orang-orang hebat. Bukan berarti nggak beragama itu pasti orang hebat, enggak, bukan berarti itu. Syaratnya itu harus punya kesadaran tinggi, kalau nggak cepat mati. Karena agama itu bagus buat ngajarin manusia tuh lebih teratur tertib. Masalah sekarang itu memang jadi salah kaprah, dijadiin alat sesuatu karena di situ ada komunitas, ada kumpulan besar ya. Ya udahlah, aku juga nggak bisa nyalain mereka mau mencampur adukan agama dengan politik atau memanipulasi agama, itu hak masing-masing. Ya udahlah, biarlah itu urusan, udah ada yang nanganin, aku nggak mau ngurusin gitu-gitu. Kita hadapin aja bersama, dan itulah makanya pentingnya agama itu begitu, dan punya keibadatan masing-masing dan saling sinergi. Oke?